Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh memimpin doa. Ya. Oke teman-teman, sebelum kita baca, mari kita berdoa. Kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sampai betul ini. Sebelum kita lanjut juga, nanti ibu akan mengabsen kalian semua. Siswa bisa foto. Siap Ibu. Foto sih. Yang pertama Baharayan Tasijawam, Hadir. Vivi Dayanti Sinaga, Hadir. terus Wa Ode Yuniati. Hadir. Ya, baik ya, semua hadir ya. Iya Ibu Duyung. Oke. Ya, materi kita hari ini tentang organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan yaitu urutan pada sistem kehidupan yang meliputi tingkatan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, kayak gini. Ini jaringan, habis dari jaringan ke organ, terus sistem organ dan organisme ini atau yang disebut dengan makhluk hidup. Makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Oke. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama sel. Ya Ibu. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, untuk kalau kita mau melihat sel ini, kita perlu menggunakan mikroskop. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 seperti sayatan gabus atau kotak sarang lebah. Nah, teman-teman dong bisa lihat ya kayak gini. Mana Ibu? Ini sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke dengan menggunakan mikroskop sederhana. Oh, itu Ibu. Nah, sel ini juga dia memiliki bagian-bagian tertentu. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, Mana sel hewan, sel tumbuhan, mana Ibu? nah ini nih. Mana Ibu yang tulis di muka Ibu yang tahu. Ini sel hewan, sedangkan ini sel tumbuhan. Oh, iya Ibu. Nah, bagian-bagian sel di sini yang satu membran plasma. Membran plasma atau sel selaput. Yang kedua inti sel atau nukleus. Nukleus yang ini nih. Yang ketiga ribosom. Nah, yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini juga dia masih terbagi dari beberapa bagian. Dia terbagi dari ada ribosom, mitokondria, terus badan Golgi, retikulum endoplasma atau yang disingkat dengan RE, terus vakuola dan kloroplas. Nah, ini bagian-bagian sel pada hewan. Udah bisa lihat? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Ya, mau tabak deh. Berikutnya jaringan. Jaringan yaitu kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya Ibu. Mana betul Ibu? Sedar. Itu apa itu Ibu? Ini jaringan. Maristem, terus Mana, Ibu? Mana dan betul boleh, Ibu? penyokong. Terus yang terakhir yaitu jaringan pren. Nah, ini teman-teman. Ini jaringan pada hewan. Wih, baru. Nah, berikutnya yaitu sel pada hewan. Sel pada hewan yaitu dia terbagi menjadi 5. Ada epitel, terus jaringan otot, jaringan syaraf, terus jaringan ikat, dan yang terakhir jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Nah, jaringan epitel ini dia melapisi permukaan dalam luar tubuh atau organ.
Nah, seperti ini bentuknya, ada pipi, ada kubus, terus ada silinder. Yang berikutnya jaringan otot. Nah, jaringan otot ini dia tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Jaringan otot juga terbagi menjadi 3, yaitu jaringan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang berikutnya jaringan saraf. Jaringan saraf dia tersusun atas sel-sel saraf. Nah, kayak gini. Ini Mana ibu? ada dendrit, ada badan sel, akson, merien, dan terus ada yang berikutnya yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat, jaringan yang menghubungkan antara tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalnya ligmen dan tendon. Ini dia jaringan pengikat, ini jaringan penghubung, misalnya pada patung punya ini jari-jari tangan. Dia menghubung dari tulang ini ke tulang ini terus ke yang ini. Itu apa? Itu apa? Jaringan penghubung atau jaringan ikat. Nah, contohnya kayak gini. Teman-teman dong bisa lihat. Bisa lihat. Bisa ibu Ini disebut dengan jaringan ikat. HP ibu. Menguatkan tubuh. Nah, jaringan ini terdiri dari dari tulang rawan dan tulang. Nah, ini yang disebut dengan jaringan pada tulang rawan. Maaf teman-teman karena batas apa bukan ini ya, katong ini yang lengkap jadi kayak gini. Iya ibu. Yang berikutnya yaitu organ. Nah, organ ini adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Nah, organ juga terbagi menjadi 2, organ pada manusia dan organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, buah, dan bunga. Itu organ-organ pada tumbuhan. Sedangkan organ pada manusia atau hewan yaitu jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya sistem organ. Sistem organ ini dia bekerja sama sebagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi dengan fungsi yang lain di dalam tubuh. Contohnya sistem pernapasan, terus sistem pencernaan, dan yang terakhir yaitu sistem peredaran darah. Kayak gini. Mana ibu terlihat? Bisa lihat? Bisa ibu. Nah, ini nih. Oh, HP ibu. Yang terakhir yaitu organisme ya. Organisme ini dia sudah bentuk menjadi manusia. Dari sel ke jaringan, terus dia organ, terus sistem organ dan organisme. Organisme ini kan yang disebut dengan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kayak seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dia sudah memiliki bentuk yang lengkap. Teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Apakah dari teman-teman ada yang belum dimengerti atau bisa ditanyakan? Ada ibu. Ya. Nama siapa? Ibu bernama hewan dan tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Iya. Sel hewan dan sel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan ya. Nah, oke. Nah, sel hewan dia yang memiliki dinding sel. Kalau sel tumbuhan dia memiliki. Kalau sedangkan sel hewan dia tidak memiliki banyak mitokondria, sedangkan sel tumbuhan dia memiliki sedikit mitokondria. Terus sel tumbuhan juga dia tidak memiliki plastida. Kalau sel tumbuhan dia memiliki. Sedangkan sel tumbuhan dia juga tidak memiliki, dia memiliki vakuola tapi kecil. Kalau sel hewan dia banyak, sedikit. Yang berikutnya yang terakhir yaitu sel hewan ini dia memiliki sentriol. Kalau sel tumbuhan dia tidak memiliki sentriol. Bisa dipahami?
Ibu, kita sih paham maksudnya kayak apa tadi? Ibu apa tadi yang itu? Sel. Sel apa? Coba dah. Sentriol. Sentral itu bagaimana ibu? Nah, sentriol ini dia berperan dalam pembelahan sel. Begitu ibu. Bisa dimengerti. Bisa ibu. Kasih. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Kalau sel tumbuhan dia tidak memiliki sentriol ya, karena sentriol ini dia berperan dalam pembelahan sel. Begitu ibu. Ya, bisa dipahami. Bisa ibu. Terima kasih. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup materi kita pada siang hari ini, ketua kelas boleh memimpin doa. Oke ibu. Nah, teman-teman sebelum kita menutup pada pelajaran pada kesempatan ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.